nongkrong pemain NBA. Karirnya hancur gara-gara kebenaran. Lurus aja. Oh iya, lurus. Kalau begini. Nah, aku kasih. Nah, nggak dapat. Ah, ini baru pos. Wawancara lo. Oke. Motivasi aku untuk membuka usaha ini pertamanya tentunya karena ini kita masih muda dan banyak sekarang yang bisnismen yang dia memulai usahanya tuh pas saat usianya masih muda. Terus karena masih muda ini kita masih bisa melakukan apa aja yang mau kita lakukan selagi badan ini masih bisa, selagi pikiran kita masih kreatif ya kita lakukan gitu. Aku itu kuliahnya di hukum dan tentunya orang adalah mungkin bertanya ngapa nggak fokuskan aja untuk ambil profesi yang di bidang hukum seperti hakim, jaksa, advokat ataupun notaris. Itu mungkin kalau menurut aku pribadi itu karena belum pasti, dan tentunya untuk membuka usaha ini awalnya karena aku juga suka nongkrong gitu. Jadi daripada kita nongkrong ke tempat orang, lebih baik kita membuat tempat nongkrong kita sendiri gitu. Dan menurut aku motivasi yang paling utama yaitu ya pasti ingin sukses. Siapa yang nggak pengen sukses kan? Jadi menurut aku startnya dari umur sekarang, umur 21. Itu menurut aku udah pas, udah saatnya lah untuk membuat usaha, untuk melakukan hal-hal yang menurut kita keluar dari zona nyaman yang selama ini kita tepati. Oke. Baik, pertanyaannya sebelum atau saat memulai usaha ini ya. Mungkin tantangannya awalnya pasti, apalagi kita anak muda masih mahasiswa, yaitu modal ya. Modal, satu mikirin konsep dan mikirin apa yang mau kita jual gitu. Tapi aku kemarin sempat lah pergi ke Kepulauan Riau, yaitu di Batam. Itu aku dapat ide dari situ untuk memulai usaha, yaitu teh tarik Mauja. Dan itu menurut aku nilai jualnya ada, dan makanya aku pede. Untuk modalnya itu ya kita coba bilang ke orang tua maupun ke saudara-saudara kita gimana untuk masalah modalnya. Dan itu emang resiko kita, modalnya mau kita bisa balik apa enggak ya, yang penting kita udah mulai. Itu sih kalau untuk aku, modal siap tuh, konsep sama apa yang mau kita jual. Itu 3 tantangan terbesar menurut aku saat memulai usaha ini. Baik, pertanyaan ketiga itu apa yang membedakan produk aku dengan produk orang-orang di sekitar tempat jualan aku. Pastinya itu kalau kita tahu lah, Pekanbaru itu coffee shop banyak di mana-mana, ada kopi keliling, ada intinya di mana-mana tuh ada kopi dan kopi gitu. Jadi aku mau membuat yang beda gitu. Kalau es coklat mungkin udah ada. Dan aku terpikir kalau kopi itu kan biasanya sama teh. Jadi aku buat teh tarik. Teh tariknya tentunya harus beda lah dari teh tarik yang biasanya orang jual. Menurut aku teh tarik kan awalnya itu dari Malai. Makanya aku tadi bilang kalau aku itu belajarnya atau mendapatkan idenya itu di Batam, di Kepulauan Riau. Karena teh tarik di situ menurut aku udah emang sesuai lah dari negara asalnya, itu Malaysia tadi. Itu sih yang membuat aku pede dengan produk yang aku jual, itu teh tarik tadi. Ya, teh tarik yang awalnya cuman orang anggap
ya dah tertarik gitu. Tapi aku di tempat aku jual ini udah 3 bulan, alhamdulillah itu tertariknya emang laku. Alhamdulillah laku keras. Setiap orang di sini tertarik yang dicari sama orang. Dan aku bukannya memburukkan jualan orang atau pesaing, tetapi menurut aku apa yang bisa kita buat beda dari yang lain itu merupakan nilai plus untuk kita, untuk jualan kita, atau untuk usaha kita. Oke, pertanyaan keempat, apa rencana jangka panjang aku untuk jualan ini? Tadi kan aku udah bilang aku untuk usaha ini mungkin orang menganggapnya ini sebentar, tapi aku udah punya niat, udah punya plan. Kalau untuk usaha F&B ini, itu aku mau jadiin ya mata pencaharian aku lah untuk siap wisuda ini. Untuk jangka panjangnya tentunya aku ingin mempunyai tempat yang pasti atau tempat yang permanen untuk tertarik aku untuk jualan aku ini. Dan untuk jangka panjangnya tentunya aku ingin siap wisuda ataupun lagi mempersiapkan skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa. Kewajiban nih tentunya kan ya itu mempersiapkan lah gimana nanti waktu siap wisuda aku udah bisa membuat ini, membuat itu. Tentunya yang pengen aku punya saat ini atau untuk jangka panjang yaitu tempat yang permanen gitu. Biar konsep yang aku pikirkan itu bisa ada di situ. Soalnya kan aku lihat sekarang di pasar kuliner, contohnya Cut Nyadin. Sekarang kan aku jualannya di Masjid An-Nur, sampai Masjid An-Nur, Jalan Sisinga Mangaraja. Itu kan di tepi jalan. Menurut aku itu konsepnya udah pas. Tapi kalau untuk anak-anak kuliah untuk buat tugas, untuk nongkrong sama kawan, sama bestie, untuk cerita-cerita mungkin agak kurang. Karena kan di sini di tepi jalan tentunya agak ribut gitu. Tapi itu insya Allah aku usahain untuk jangka panjang itu punya tempat permanen dan membuka cabang lah untuk tentunya bukan untuk nongkrong tapi untuk take away gitu. Contohnya ya kayak kopi kenangan, ST dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin jangka panjang dan dan impian terbesar aku untuk F&B yang aku jalani mulai yang sedang aku jalani sekarang ini. Oke, untuk saran aku untuk untuk kalian-kalian yang ingin memulai usaha, tentunya ambil resiko, ambil kesempatan yang ada, keluar dari zona nyaman yang telah kalian tempati selama ini. Karena kita selagi masih muda ini, lakukan apa yang membuat kita senang, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena nanti pada saat tua takutnya menyesal. Jangan sampai membuat penyesalan tadi karena kita tidak mengambil apa yang sebenarnya kita bisa lakukan pada saat muda. Dan untuk saran aku untuk kalian-kalian yang ingin memulai usaha, itu jangan kalian mikirin modal, karena itu modal itu yang cuman ketiga. Ini menurut kata-kata dari om aku atau dari paman aku, karena motivasi dari dia, nasihat dari dia, modal itu nomor 3. Nomor 1 itu niatin apa yang pengen kalian lakukan. Kedua, apa yang kalian suka. Jangan melakukan atau membuat usaha atau jualan itu yang kalian tuh tidak suka menjalankannya. Sesuai fashion lah. Kayak aku F&B, mungkin ada yang fashionnya di pakaian atau di fashion, ya silahkan gitu. Jangan memaksa keinginan orang lain, tapi buat diri kita nyaman apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu baru modal. Ya modal dari kalau 2 ini sudah ada, modal tuh pasti akan dapat juga gitu. Dan menurut aku itu aja saran aku untuk kalian-kalian yang ingin memulai usaha pada saat masih kuliah ini.
Dan jangan sampai, mungkin pesan dari aku, jangan sampai nyaman, jangan sampai kalau pada saat menjalankan usaha nanti jangan sampai kalian meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kalian, menjadi kewajiban kita sebagai anak, karena itu merupakan kewajiban kita ke orang tua kita, yaitu kuliah tadi. Jangan kalian tinggalkan. Itu mungkin dari aku. Dah. Thank you. Makasih Bang. Semangat. Oke. Makasih Bang Arya. Aku tuh juga paham. Bang Arya. Ya, gimana? Gak apa gitu ya. Ya. Arya. Gak apa, ini setelah jalan terus. Nampak semua. Upload di YouTube ya. Aman. Apa di mana? Ini kameranya. Nah. Apa katanya? Mungkin dari Arya.